pergi ke pasar membeli ikan. Ikan asin itu rasanya. Salam sapa saya ucapkan untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Dodi Irsan Siombing. Saya Dwi Kiasar Setiadi. Saya Kristiana. Saya Mila Hirma. Saya Nova Novella. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang perlindungan hukum, penegakan hukum, dan pertanggungjawaban hukum dalam hukum administrasi negara. Tapi sebelum itu, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Sri Ambarina, SOS MPM, selaku dosen mata kuliah Hukum Administrasi Negara, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan materi ini. Dan kami juga ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah dan telah menonton dan menyaksikan video presentasi kami. Baiklah, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan materi tentang perlindungan hukum, penegakan hukum, dan pertanggungjawaban hukum dalam hukum administrasi negara. Yang pertama kali akan disampaikan oleh Saudara Dwiki Azhar Setiadi. Kepada Saudara Dwiki, saya persilakan. Terima kasih, Saudara Dodi. Di sini saya akan menjelaskan di bab pendahuluan. Sebelum kita membahas tentang hukum administrasi, saya akan menjelaskan pengertian tentang hukum. Hukum adalah suatu penciptaan yang dibuat oleh manusia, di mana sebagai wadah atau alat yang dapat digunakan untuk mengatur hak dan kewajiban subjek hukum. Tujuan lain diberlakukannya sebuah hukum di suatu negara adalah sebagai alat untuk melindungi subjek hukum. Tiap-tiap negara mempunyai hukum dan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa untuk mengatur dan melindungi subjek hukumnya. Nah, pengertian hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur hubungan antar negara dan warga negaranya. Hal ini juga tergantung pada sifat dan kedudukan pemerintah dalam melakukan tindakan hukum tersebut. Dalam kedudukan hukum, pemerintah memiliki dua kedudukan, yaitu wakil badan hukum publik dan sebagai pejabat pemerintahan. Perbuatan hukum yang dijalankan oleh pemerintah dapat dijadikan peluang timbulnya ada tindakan yang melanggar hukum dan hak-hak warga negara. Atas dasar alasan ini, hukum perlu untuk melindungi kepentingan warga negaranya. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulisan makalah ini bertujuan untuk membahas perlindungan, penegakan, dan pertanggungjawaban hukum dalam hukum administrasi negara. Dalam pembuatan makalah ini, kami memiliki 3 rumusan masalah sebagai acuan dalam pembuatan makalah ini. Yang pertama yaitu bagaimana perlindungan hukum dalam bidang perdata dan bidang publik. Yang kedua, bagaimana penegakan hukum dalam hukum administrasi negara, serta macam-macam sanksi apa saja yang ada dalam hukum administrasi negara. Yang ketiga, bagaimana pertanggungjawaban hukum pemerintah dalam hukum administrasi negara dan aspek-aspek teoritik pertanggungjawaban apa saja hukum di dalam hukum pemerintahan. Untuk tujuan dalam pembuatan makalah ini, kami berharap yang pertama, untuk mengetahui perlindungan hukum dalam bidang perdata dan bidang publik. Yang kedua, mengetahui penegakan hukum dalam hukum administrasi negara, serta macam-macam sanksi apa saja yang ada di dalam hukum administrasi negara. Yang ketiga, mengetahui pertanggungjawaban hukum pemerintah
dalam hukum administrasi negara dan aspek-aspek teoretik pertanggungjawaban hukum pemerintah. Terima kasih kepada Saudara Dwiki. Selanjutnya yaitu kita masuk ke pembahasan, yaitu perlindungan hukum yang akan disampaikan oleh Saudari Mila Hirma. Kepada Mila, saya persilakan. Baik, terima kasih Saudara Dodi. Selanjutnya ialah perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan pemerintah yang melanggar hukum dalam kedudukannya sebagai badan hukum publik, dilakukan lewat peradilan umum. Nah, konteks pemerintah berada dalam kedudukan yang sama dengan seseorang atau badan hukum dalam kasus perdata. Dalam hal ini, pemerintah dapat menjadi penggugat atau tergugat. Nah, untuk perlindungan hukum bagi rakyat dalam bidang politik itu terdiri dari dua, yaitu ialah perlindungan preventif dan perlindungan represif. Apa sih perlindungan preventif itu? Perlindungan preventif ialah perlindungan hukum yang diberikan kepada warga negara dengan cara warga negara tersebut dapat menyatakan tidak setuju atas keputusan pemerintah sebelum keputusan tersebut dilaksanakan. Dalam hal ini, perlindungan hukum secara preventif dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kasus perselisihan hukum antara pemerintah dan warga negara. Nah, sebaliknya, untuk perlindungan represif, itu ialah perlindungan hukum yang diberikan kepada warga negara yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa hukum. Negara Indonesia sendiri mempunyai bentuk perlindungan hukum bagi warga negaranya terhadap tindakan pemerintah yang mungkin melanggar hukum. Terima kasih kepada Mila. Selanjutnya yaitu penegakan hukum. Penegakan hukum dalam bidang hukum administrasi negara dapat berupa pengawasan dan pemberian sanksi. Pengawasan ini menunjukkan tindakan pencegahan agar memaksa seseorang itu untuk mengikut peraturan yang berlaku. Nah, sebaliknya, pemberian sanksi itu adalah tindakan represif yang memaksa seseorang untuk patuh terhadap aturan. Nah, berdasarkan kedudukan badan hukum atau orang yang mengontrol tindakan tersebut, penegakan hukum itu dapat dibagi menjadi kontrol intern dan ekstern. Kalau intern itu dari pemerintah, kalau ekstern itu dari luar pemerintah. Kalau berdasarkan waktu pelaksanaannya, penegakan hukum itu dapat dibagi dua, yaitu kontrol a priori dan kontrol a posteriori. Kalau a priori itu sebelum ada keputusan pemerintah, sedangkan a posteriori itu sudah ada keputusan pemerintah keluar. Nah, kemudian pengawasan dan sanksi adalah dua hal penting dalam penegakan hukum dalam bidang HAN atau hukum administrasi negara. Tujuannya yaitu untuk melindungi rakyat. Karena pengawasan pada tindakan pemerintah itu penting untuk menjaga perbuatan pemerintahan agar sesuai dengan aturan hukum yang berlaku pada semua negara. Tuh. Pengawasan itu ada dua upaya. Yang pertama ada upaya preventif dan represif. Seperti yang tadi Mila jelaskan, ya. Kalau preventif itu lebih ke pencegahannya. Kalau represif itu bisa lebih ke penyelesaiannya, penyelesaian sengketanya. Tuh. Dan sanksi adalah alat lain yang diberikan untuk menegakkan hukum di suatu negara. Nah, jadi sanksi ini ada untuk memberikan jaminan penegakan hukum, khususnya dalam yang kita pelajari saat ini, yaitu hukum administrasi negara. Next. Nah, macam-macam sanksi itu ada 4. Yang pertama yaitu paksaan pemerintah. Paksaan pemerintah itu adalah perbuatan pemerintah yang dilaksanakan dalam bentuk nyata untuk memindahkan, memperbaiki, menghalangi, atau menghapus segala tindakan yang tidak sesuai dengan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam hukum. Pemerintah itu mempunyai wewenang untuk memaksa masyarakat agar mematuhi hukum yang berlaku, meskipun dalam bentuk paksaan. Nama lain dari paksaan pemerintah itu dia best
bestur dua, ya. Jadi maksudnya itu pemerintah itu membuat aturan kepada kita dan itu bersifat memaksa supaya kita pun juga mematuhi peraturan tersebut. Itu. Nah, jadi paksaan pemerintah ini pun juga harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, baik itu hukum tertulis ataupun tidak tertulis, dengan memperhatikan beberapa asas-asas dalam HAN. Nah, contoh pelanggaran yang tidak bersifat substansial itu, misalnya seseorang mendirikan rumah tinggal di daerah permukiman tanpa IMB, ya, tanpa izin bangunan. Nah, di sini peran pemerintah itu tidak langsung memberikan paksaan kepada warga tersebut. Nah, misalnya langsung menggusur atau membongkar rumah itu. Karena sebenarnya masih banyak cara-cara yang dilakukan supaya ya tidak terjadilah penggusuran rumah itu. Misalnya mengajak mereka untuk melakukan legalisasi, misalnya kayak mengurus IMB-nya gitu. Nah, jika perintah mengurus IMB tidak dilaksanakan, barulah pemerintah dapat menerapkan paksaan ini, yaitu dengan cara membongkar atau menggusur rumah tersebut. Itu yang bersifat tidak substansial. Nah, ada juga yang bersifat substansial. Nah, contohnya pengusaha membangun industri di daerah pemukiman penduduk. Berarti mendirikan bangunan tidak sesuai dengan RT RW yang ditetapkan oleh pemerintah. Maka pemerintah berhak untuk melakukan bestur duang atau paksaan pemerintah. Tuh, ya. Kemudian yang kedua yaitu penarikan kembali KTUN yang menguntungkan. Ya, KTUN itu keputusan tata usaha negara. Nah, ini maksudnya sanksi terhadap pelanggar hukum, ya, termasuk ya dalam bidang HAN juga ya. Nah, penarikan kembali ini maksudnya untuk menghilangkan hak-hak yang ada pada keputusan oleh pemerintah. Sanksi itu bisa berupa pengembalian situasi pada saat keputusan tersebut belum keluar. Nah, jadi sanksi itu dapat diberikan apabila terjadi tindakan yang melakukan peraturan atau hukum tertulis dan kondisinya itu bisa dibilang menguntungkan ya, disebut juga sebagai sanksi yang bersifat situatif. Nah, jadi ini menimbulkan persoalan yuridis karena dalam HAN itu terdapat asas het vermoeden van rechtmatiging atau presumptio justia causa, yaitu pada asasnya setiap ketetapan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN tata usaha negara itu dianggap benar menurut hukum. Jadi KTUN itu yang sudah dikeluarkan pada dasarnya itu tidak dapat dicabut kembali sampai dibuktikan oleh hakim di pengadilan. Nah, kaidah HAN untuk mencabut KTUN itu sebagai akibat dari kesalahan si penerima KTUN, sehingga pencabutan itu ada sanksi baginya si pelanggar tersebut. Nah, jadi pencabutan KTUN itu terjadi melingkupi jika kepentingan tidak mematuhi pembatasan, syarat, atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan pada izin, subsidi, atau pembayaran. Kalau si pemohon itu sudah mendapatkan izin atau subsidi atau pembayaran, keputusannya itu bisa dialihkan ke yang lain. Nah, seperti itu gambarannya ya. Kemudian ketiga, pengenaan uang paksaan. Nah, maksudnya ini sanksi itu ditetapkan untuk warga negara yang tidak patuh atau melakukan tindakan pelanggaran kepada aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Nah, berdasarkan apa? Berdasarkan syarat dan perjanjian. Ya harus dibayar karena misalnya tidak menunaikan atau tidak sempurna melaksanakan atau tidak sesuai waktu yang ditentukan. Dalam hal ini berbeda dengan biaya ganti kerugian, kerusakan, dan pembayaran bunga. Jadi dalam HAN, pengenaan uang paksa ini dikenakan kepada seseorang apabila mereka tidak mematuhi atau melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini sebenarnya sebagai alternatif ya dari
poin yang pertama yaitu paksaan pemerintah. Jadi sebelum pemerintah itu melakukan paksaan, maka bisa juga dilakukan pengenaan uang paksaan ini, gitu. Karena mereka sudah melanggar aturan yang dilakukan oleh atau ditetapkan oleh pemerintah, gitu. Kemudian yang keempat, denda administratif. Dalam HAN itu dapat diberikan sanksi berupa denda administratif terhadap orang atau badan hukum yang melanggar peraturan. Nah, penetapan ini ditetapkan tanpa melalui hakim, atau dengan kata lain, pemerintah dapat mengenakan sanksi denda itu secara arbitrter atau mungkin secara ya wewenang pemerintah lah gitu untuk menjatuhkan denda. Nah, bukan kita yang menetapkan denda, tapi pemerintah gitu. Tapi ada tapinya, pengenaan denda itu harus merujuk kepada asas-asas dalam hukum administrasi negara, baik itu tertulis maupun tidak. Oke, selanjutnya yaitu pembahasan terkait pertanggungjawaban hukum yang akan dijelaskan oleh Saudari Kristiana. Kepada Saudari Kristiana, saya persilakan. Baik, selanjutnya mengenai pertanggungjawaban hukum. Sebelumnya kita akan mengetahui apa sih arti pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban sendiri mempunyai makna bahwa seseorang wajib untuk menanggung segala perbuatan yang telah ia lakukan. Dalam hukum, pertanggungjawaban merujuk pada arti tanggung jawab pada hak dan kewajiban yang dimiliki, ataupun tanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukan. Menurut peraturan hukum dan undang-undang, pertanggungjawaban adalah bentuk tindakan yang secara wajib perlu untuk mengganti kerugian yang muncul akibat dari tindakan yang telah melawan hukum. Menurut pandangan hukum publik, tindakan hukum pemerintah kemudian diinterpretasikan untuk digunakan melalui instrumen kebijakan hukum, seperti pembentukan undang-undang, kebijakan, dan pembuat keputusan, yang berkaitan dengan kelancaran jalannya pemerintahan. Pemerintah juga dapat menggunakan instrumen hukum perdata seperti perjanjian yang dibuat oleh pemerintah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, pemerintah bisa saja melakukan pelanggaran perbuatan hukum. Oleh karena itu, dalam hukum administrasi negara, pertanggungjawaban pemerintah berhubungan dengan kewenangan yang dimiliki. Sehingga segala suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus memegang teguh pada prinsip legalitas. Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus berdasarkan dengan peraturan hukum yang berlaku karena seluruh tindakan yang dilakukan mempunyai asas tanggung jawab. Tanggung jawab ini bukan hanya untuk negara, melainkan untuk warga negara dan juga negara lain. Next. Selanjutnya mengenai aspek-aspek teoritik. Yang pertama yaitu pergeseran konsep kedaulatan dari kedaulatan negara menjadi kedaulatan hukum. Kedaulatan negara merujuk pada arti bahwa posisi negara ada di atas hukum dan aktivitas negara tidak dapat dijangkau oleh hukum. Hukum dibuat oleh negara dan berdasarkan fakta tersebut, hukum tidak dimaksudkan untuk mengatur pembuatnya. Namun dalam pandangan hukum, subjek hukum meliputi negara dan pemerintah yang mempunyai posisi istimewa dibandingkan dengan orang lain. Meskipun demikian, negara tetap bertanggung jawab secara hukum pada seluruh tindakan yang dilakukan. Oleh karena itu, setiap subjek hukum tidak bisa lepas dari konsekuensi hukum atas perbuatan yang dilakukan. Yang kedua adalah ajaran pemisah lembaga kekuasaan negara. Dalam ajaran ini, mempelajari tentang adanya pemisah tentang peranan dan kekuasaan masing-masing lembaga negara yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Ajaran ini lebih lanjut menyatakan bahwa antar lembaga negara mempunyai kekuasaan yang harus bekerja secara independen termasuk dalam hal pengambilan keputusan. Namun tetap saling menghormati antara lembaga kekuasaan negara, tidak dapat saling memberikan intervensi dan pengaruh dalam menjalankan tindakannya. Namun dalam menjalankan perbuatan dan tindakan, setiap lembaga negara harus menjalankan sesuai dengan aturan yang telah berlaku. Selanjutnya yang ketiga yaitu perkembangan hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum tertulis di Indonesia salah satunya yaitu undang-undang merupakan produk lembaga negara yang harus ditaati oleh seluruh rakyat Indonesia. Namun ternyata selain undang-undang yang berlaku di Indonesia, masyarakat juga mengakui adanya nilai-nilai dan norma yang berlaku dan harus dipatuhi oleh masyarakat.
Hukum inilah yang disebut dengan hukum tidak tertulis. Seiring dengan perkembangan zaman, hukum tidak tertulis dapat diterima kepada semua subjek hukum untuk dipatuhi. Subjek hukum yang dimaksud juga meliputi pemerintah, sehingga pemerintah sebagai subjek hukum harus mematuhi kedua hukum yang berlaku tersebut, baik tertulis maupun tidak tertulis. Terima kasih kepada Saudari Kristiana yang sudah menjelaskan. Selanjutnya yaitu kita masuk ke topik terakhir, yaitu kesimpulan yang akan disampaikan oleh Saudari Nova Novela. Kepada Nova, saya persilakan. Terima kasih, Saudara Dodi. Baiklah, berdasarkan penjelasan dari teman-teman saya tadi, maka didapati kesimpulan bahwa yang pertama yaitu tiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, termasuk dari pemerintah yang mungkin dalam tindakan dan perbuatan kebijakannya dapat melanggar hukum dan merugikan warga negara. Kemudian yang kedua, penegakan hukum dalam bidang HAN dapat berupa pengawasan dan pemberian sanksi. Pengawasan dan sanksi merupakan dua hal yang penting dalam penegakan hukum dalam bidang HAN. Tujuan pengawasan dan sanksi ini semata-mata diberikan untuk melindungi rakyat. Kemudian yang ketiga, yaitu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus berdasarkan dengan peraturan hukum yang berlaku karena seluruh tindakan yang dilakukan mempunyai asas tanggung jawab. Baiklah, sebelum menutup presentasi kelompok saya ini, ada baiknya saya memberikan 2 buah pantun. Pergi ke warung membeli jarum. Pergi ke taman melihat angsa. Lindungi, tegakkan, dan tanggung jawabkan hukum agar terlindungi kepentingan masyarakat dan bangsa. Dari Tanjung Pinang ke Pulau Padi, cinta bersemi, senang rasanya. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih teman-teman. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.